Selamat pagi anak Miss Puji semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang wawancara. Sebelumnya kita sudah belajar tentang wawancara, yaitu bagaimana membuat laporan hasil wawancara. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan wawancara, setelah melakukan wawancara, dan saat wawancara. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk hari ini. Menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu, susunlah pertanyaan dengan tepat. Ayo ingat kembali langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama, tahapan sebelum wawancara. Menentukan narasumber, menentukan waktu dan tempat wawancara, dan membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Yang kedua, saat wawancara. Langkah yang dilakukan, menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara, mengajukan pertanyaan kepada narasumber, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan, mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya, tahap setelah melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu merangkum semua jawaban dari narasumber, membuat kesimpulan wawancara, dan membuat laporan wawancara. Menerapkan langkah-langkah wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh narasumber. Berikut adalah contoh pertanyaan wawancara. Contoh yang pertama, berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dalam setahun? Contoh pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara bergotong royong? Anak Miss Puji boleh menuliskan hal-hal atau langkah-langkah yang kita lakukan sebelum melakukan wawancara, saat wawancara, dan sesudah wawancara. Kemudian, tugas kalian di rumah adalah bayangkan jika kalian ingin mewawancarai seorang narasumber yang topik wawancaranya adalah kerusakan lingkungan. Jadi, kira-kira apa saja pertanyaan-pertanyaan atau daftar pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber tersebut? Buatlah minimal 5 pertanyaan yang kalian ingin tanyakan kepada si narasumber tentang topik wawancara kita tadi, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Salah satu contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan adalah penyebab dari kerusakan lingkungan dan bagaimana penanggulangan dari kerusakan lingkungan tersebut. Anak Miss Puji boleh menuliskan daftar pertanyaan di dalam buku latihan bahasa Indonesia. Jika sudah selesai, foto dan kirim langsung ke WA pribadi Miss Puji. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat semuanya dan selamat pagi.